Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rangkaian Tadabbur Al-Quran 30 juz selama bulan Ramadan, dan sampai saat ini kita berada di juz ke-21, di mana juz ke-21 masih membentang di antara surah-surah Al-Ankabut yang tema besarnya adalah ujian, kemudian juga adalah surah Ar-Rum dan surah Al-Ahzab, di mana surah Ar-Rum tema besarnya adalah kebangkitan, dan Ahzab tema besarnya adalah pentingnya kita meneladani Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana ujian itu diciptakan sengaja oleh Allah Taala untuk menguji kejujuran keimanan kita. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa ketika mereka diciptakan dan mereka telah mengucapkan amanna wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu. Allah mengetahui siapa yang jujur imannya di antara mereka, wala ya'lamannal kadzibin. Dan Allah mengetahui siapa yang dusta imannya di antara mereka. Dan surah Ar-Rum juga banyak membicarakan bagaimana dahulu dua imperium besar pernah terjadi peperangan, pernah menguasai dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa Arab, bangsa yang saat itu dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mampu menaklukkan berbagai macam wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Romawi dan Persia. Padahal bangsa ini baru bertahan beberapa tahun. Sebelumnya bangsa ini antah berantah. Bangsa ini suka berperang tapi berpecah belah. Mereka suka berperang antar suku, tidak memiliki peradaban. Tapi ketika wahyu itu datang, yang Allah satukan mereka di atas tauhid, yang Allah satukan mereka di atas Islam, maka mereka pun mampu menaklukkan berbagai macam wilayah yang sebelum ditaklukkan oleh Persia dan Romawi. Ini bukti bahwa kekuatan kita ada pada kita bertauhid kepada Allah. Kekuatan kita ada pada kita menjunjung tinggi keislaman. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Malik, seandainya kita menginginkan perbaikan, maka kita tidak akan bisa menginginkan perbaikan kecuali sebagaimana dahulu generasi terbaik mereka memperbaiki diri mereka. Di dalam surah Al-Ahzab, Allah banyak membicarakan tentang kejadian-kejadian pada rumah tangga Nabi SAW dan kejadian Nabi sebagai seorang manusia. Di antaranya adalah tatkala beliau saat itu menyendiri dikarenakan istri-istri beliau meminta jatah nafkah tambahan kepada beliau. Allah sengaja ingin membuat Nabi SAW ini hidup sederhana. Allah menjadikan beliau kaya, tapi beliau memilih untuk hidup sederhana. Dan beliau tidak menginginkan kehidupan yang lebih tinggi daripada kehidupan akhirat. Maka Allah sengaja menguji istri-istri Nabi SAW, tidak diberikan jatah nafkah tambahan meskipun lifestyle Nabi SAW, meskipun dapatan Nabi SAW meningkat. Tapi beliau tidak memilih untuk meninggikan lifestyle-nya meskipun dapatannya meningkat. Maka Allah sengaja tanyakan kepada Nabi SAW dan kepada istri-istrinya. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kun. wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna usarrihkunna sarahan jamila. Wahai sekalian Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan segala macam perhiasannya, kemarilah, aku akan berikan harta yang kalian butuhkan, dan aku akan menceraikan kalian dengan ceraian yang indah. Fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi bila kalian menginginkan kehidupan surga dan keabadian di sana, maka Allah akan memberikan pahala bagi kalian 2 kali lipat. Karena memang kehidupan para istri-istri Nabi SAW begitu sederhana, sehingga setelah ayat ini turun, dan semua istri Nabi SAW tidak ada yang mau diceraikan oleh Nabi SAW, maka beliau pun diharamkan untuk menikah lagi setelahnya. Cukup itu sudah menjadi istri-istri beliau saja di dunia dan di akhirat. Sehingga menjadi istri terakhirnya satu adalah Maimunah, dan beliau tidak diperkenankan untuk menikah lagi selepas itu, karena istri telah teruji. Mereka telah mendapatkan ujian dan mereka telah teruji. Maka mereka lulus, dan mereka akan menjadi istri Nabi SAW lagi kembali di surga. Demikianlah para istri Nabi mendapatkan pahala 2 kali lipat dibanding manusia-manusia lainnya
dibanding perempuan-perempuan lainnya karena mereka ada public figure. Mereka dicontoh oleh wanita-wanita setelahnya di zamannya. Bahkan sampai saat ini menjadi contoh. Para tokoh-tokoh, influencer, public figure yang mereka tampil, yang mereka diketahui bagaimana kehidupannya. Kalau mereka berbuat kebaikan, maka mereka mendapatkan pahala 2 kali lipat. Dikarenakan ada pahala teladan. Sebaliknya, kalau mereka berbuat keburukan, maka mereka akan diberikan dosa berkali-kali lipat. Karena mereka menjadi teladan. Sebagaimana yang menghidupkan sunnah Nabi SAW akan mendapatkan pahala bagi orang yang mengikuti setelahnya. Sampai jumpa di juz ke-22. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.